Rumus ya. Oke. Ini nggak usah dihafalkan, yang kamu tulis ini aja. Ini tegangan bending, kamu tulis ini ya. Sama dengan ini, yang tengah, ya yang tengah. Jadi yang kanan ini nggak usah, atau yang ini nggak sampai ke 10,2 ini nggak usah. Nanti jadi hafalan itu. Yang dihafalkan ya momen bending, pertahanan bending gitu aja itu. Terus karena bentuknya bulat, tahanan bending itu pi per 32 kali D sub ini di poros pangkat 3. M1-nya ini momen. Ini tegangan yang terjadi, ya. Tegangan bending yang terjadi. Sudah? Makanya nggak kita tuliskan harga-harganya ini karena nanti takutnya satuannya. Kalau di sini satuannya ini kilogram, meter, milimeter misalnya. Kita newton meter, gimana? Ya tinggal menyesuaikan aja. Faktor tambahan dari tegangan ini, ya, kalau ini dipakai nih, ganjar itu istilah poros pendukung ya. Ini yang dipakai untuk pedati, tikar, dokar itu ya. Jadi remnya nggak begitu besar, jadi cuma tetap satu. Kalau ditumpu pada ujung-ujungnya, tambah sekian. Kalau digerakkan, ini ada gerakan tapi bukan putar ya. Mungkin gerakan maju mundur begitu. Sekian. Benturan terbuka, sekian. Jadi, kalau dipakai untuk seperti ini, ya, ujung. Ini punya kereta api itu porosnya sama rodanya itu berputar. Di sini ada batalannya. Ditunggu pada ujungnya ini pakai ini 1,1 atau 1,2. Kalau saya nggak memberi soal, nggak ada pemberitahuan seperti yang ada di tabel ini, kamu buat sendiri aja. Seperti ini nggak usah dihafalkan karena apa? Nggak usah di ini. Yang penting kamu bisa menghitung di ujung sini berapa. Ini di mektek kan sudah ya. Ilmu muatan bahan. Beban itu W di tengah. Itu kalau di tengah. Kalau ada 2 atau 3 beban ya dihitung bersamaan, menghitung RA/RB begitu. Contohnya ini sis di tengah dan ini jaraknya sama, pendukung antara kanan kiri, maka di sini lihat ini W per 2 Q0 sama dengan W per 2, itu aja sudah ya, karena bahan ini bagi 2. Tapi kalau bahannya ada 3 tidak simetris ya harus dicari di sini berapa, pakai RA/RB itu ya.
reaksi pada tumpuan itu. Ya, Geometrik dasar itu ya. Itu kalau sudah nanti dihitung gaya kali jarak di sini. Ya, kita lihat contohnya aja yang gampang. Faktor pengali, nanti kita lihat contohnya aja. Sebuah kereta tambang beratnya 2,6 ton, memakai dua gandar itu poros, dua poros, muka belakang, dengan 4 roda, ya. Jadi gambarannya seperti mobil itu ya, cuma ini pendukung, poros dulu. Ya, gandar ini tetap tidak bergerak ya, beratnya 950, lebar rel 610, jarak tumpuan pada gandar penampang persegi adalah 420. Berapa diameter gandar harus diambil pada bantalan roll kerucut. Wah, ini roll kerucut, bentuknya roll kerucut. Nanti kita buat yang bukan kerucut. Dipasang pada jarak 285 dari tengah gandar. Ini tadi jaraknya, lebar relnya 610 ya. Terus kemudian tumpuan gandar dengan penampang persegi 420. Pak, kita lihat momen. Ini tadi berat keretanya, terus ini berat gandar, ini dengan roda mesin. Nah, jadi ini harus kita tambahkan, dijumlahkan. Ini tambah ini, beratnya akhirnya berapa ini? 3.550 kilogram. Nah, kalau satu gandar bagi 2, ini satu gandar. Beban pada gandar adalah sekian. Ini satu gandar. Kalau satu poros, ini bagi 2 lagi. Itu, ya. Nah, yang kita hitung satu poros. Jadi kalau gambarannya di sini tadi, ini ya. Ini jarak rel tadi ada. Terus jarak ini ke sini ada. Ya. Terus bebannya ini tadi berapa weight-nya total? Nih, beban total tadi berapa? 3.500. 3.000 berapa? 3550. 3550. Itu 4 roda, ya. Roda depan, roda belakang. Nah, terus kalau satu pasang roda berarti dibagi 2 tadi. Di 3550 bagi 2. Terus kemudian kalau satu roda dibagi 2 bagi 2 lagi. Nah, di sini IA atau GB itu ya. Terus jarak ke sini, ini momennya. Gua perhatikan ya. Nanti tidak ngerti nanti. Jarak momen, jadi momen dari dukungan ini berapa? Ke roda, Pak, kita lihat. Ya ini 1775 itu dari ini dibagi 2 lagi karena satu roda. Kalau ini tadi satu poros didukung 2 roda. Berkali 20 itu jarak ini. Coba perhatikan. Ini ya. 20 itu yang mana? 20 itu yang ini. Jarak ini ke sini. Ya. Jadi jarak ini ke tepi.
ke tepi, bukan tepi kanan tapi tepi kiri. Oke. Oh, ini sudah ada gambar bawah. Nah, jadi momennya yang terjadi ini tadi kenapa bagi dua? Dari sini dulu. Kenapa ini bagi dua? Satu poros. Satu poros. Ya, karena beban semuanya ini tambah ini. Terus kenapa ini kok bagi dua? Satu roda. Satu roda, ya. Ya, jadi ini satu roda. 20 dari mana ini? Jarak tengah bantalan ke tepi. Ya, ya kita lihat ini. Nah ini loh. Ya, ini bebannya kebetulan di tengah. Kalau tidak di tengah ya harus dicari. Nanti bisa setiap roda bisa nggak sama. Itu. Terus jika bahannya S45D ini di tabel di atas ada ya 58. Ini. Jika faktor keamanan untuk beban statis 6, diambil 6. Terus kemudian beban dinamisnya 4, jadi 6 kali 4, 24. Maka tegangan izinnya jadi sekian. Bayangkan 24 ini ya. Faktor keamanannya ini kalau kita lihat. Jadi 24 besar ya. Ini termasuk karena ada beban dinamis itu. Ya, kita kemarin beban dinamis 10 sampai 15. Kalau bolak-balik bisa 20 lebih. Nah, ini kemungkinan bebannya bisa bolak-balik ini ya. 24. Misalkan kamu ambil 20 ya bisa saja, enggak apa-apa. Makanya nanti kalau tes faktor keamanan diambil sama semua, wah ini berarti kemungkinan kelucuan ini. Misalkan dicontoh diambil 12, kamu ambil 14, enggak apa-apa. Ambil 15, 13, enggak apa-apa. Itu ya. Terus diameter ketemu sekian. Ya. Ini dalam kenyataannya dipakai diameter 60. Kenapa begitu? Dipakai diameter 45 dengan 60 aman mana? 60. Ya. Diameter 45 sama 60 aman mana? 60, Pak. 60 karena lebih besar. Cuma lebih besarnya ini harus proporsional. Kenapa? Kalau terlalu besar dan mahal nanti. Itu ya. Ini. Makanya ada jembatan yang baru diresmikan roboh. Itu ngitungnya terlalu irit itu. Kalau materialnya diketebalkan ya nggak mungkin roboh. Kalau orang desain pertama kali menghitung, biasanya dibesarkan. Bahkan ketemu 45 ini bisa dipakai 70. Karena takut, ya kalau kuat, kalau enggak. Karena yang mendesain itu bisa dihukum itu, ya hati-hati. Enggak sekedar hanya menghitung gitu aja. Ini. Nah, kalau ini dari gambar ini ya, banyak. Nah, 12 ton, 12.000 kilogram. Ya. Kecepatan maksimum 100 km per jam. Oh, berarti ini
pakai untuk kereta api. Ini ya, jaraknya ini. Kita lihat yang pertama ini aja. Bebannya 12. Di sini 12.000. Ini 1.200 ini. Oh, ini jarak deh. Di sini bebannya 12.000. Ini 12.000-nya ya. Kalau ini jarak ini dengan ini bisa kita lihat. Kita koreksi, benar apa salah? 1930 itu ini dikurangi 1120 berarti ini. Dan ini ya. Terus dibagi 4 karena jarak sini ke sini dianggap sama kanan kirinya. Jadi dibagi 4. Terus kali ini sehingga momennya ketemu sekian. Oke. Momennya ketemu sekian, kalau kita pakai bahannya apa? Yang sederhana aja. Kalau ngikuti ini, kamu nanti mumet ini dari mana dan sebagainya. Tidak usah terlalu sulit, simpel saja seperti tadi ya. Kalau ini untuk S1 ini ya. Terus kemudian DS ketemu 17,3 mm, akhirnya dibuat 175. Kelas 3, 175 itu berarti 17 cm, besar. Kenyataannya tidak sampai sekian. Nah ini kalau dihitung pakai ini, yang awal tadi juga sama saja. Pakai ini, jadi momennya tadi, momen dihitung, sudah ketemu. Setelah itu, pakai rumus yang kamu tulis tadi itu. Momen dibagi pi per 4 kali 32 ya, dibagi 32, sorry. Pi per 32 kali D pangkat 3 itu ya. Itu tegangan yang terjadi. Nah, tegangan terjadi itu sama dengan atau harus lebih kecil dari tegangan yang ditimbulkan. Nah, jadi kalau yang dihitung langsung diameter di sini adalah tegangan-tegangan yang diizinkan. Ya, rumusnya ini aja, yang sedikit ini tadi ya. Cuma kamu harus menghitung nanti jarak-jaraknya ini. Nah, jarak ini. Tapi dari ini yang gampang, sederhana. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Saya kurang paham yang dibagi 4 itu, Pak. Oh, bagi 4. Ya, ya baik. Iya, kalian apa? Nanti reaksi kita ambil salah satu aja. Reaksi di sini ya, reaksi di A ini. Ya. Kita itu ngambil jaraknya di sini. Ya. Jarak di sini berapa? Nah, kita ambil dari sini ya. 1930 dikurangi ini dibagi 2. Itu kan jarak ini loh. Dibagi 2. Ya. Ngerti? Siapa? Oke. Dibagi 2 itu jarak ini. Ini ditambah ini, makanya bagi 2 ya. Kalau ini dikurangi ini ya kiri kanan sama dengan ini, makanya bagi 2. Ini. Terus dibagi 2 lagi. 2 lagi itu jarak beban ini, di bantalan itu ke tepi sini. Itu. Ke tepi pendukung. Boleh pendukung. Lalu pelan jelas saya gambarkan sederhananya ya. Bentar.
Saya hapusnya lagi. Nah, ini kelihatan ini gambar saya. Ini poros, ini porosnya ya. Terus ini yang tumbuhannya, ini tumbuhannya. Nah, di sini ini porosnya, poros besarnya. Kemudian ini pertumbuhan. Terus ini yang saya arsir ini bantalan. Ini bantalannya ya. Bantalan ini yang diarsir. Terus beban itu mesti di tengah bantalan sini. Nah, momen itu jarak ini ke sini. Itu. Gimana? Sudah ngerti? Sudah, Pak. Oke, itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, lagi di sini ya. Jadi jarak ini ke sini. Itu. Ini diambil mudahnya. Jadi ini jarak ke yang tepi ini, pusat saya ini ya. Ini dibagi 2 gitu aja. Ya begitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Jadi sekarang ini baru mengenal 2 rumus lagi ya. Rumusnya yaitu momennya itu dari sini kali jarak, itu kali bebannya. Jadi bebannya di sini loh ya. Bukan beban G ini bukan ya, tapi sudah jadi di sini. Nah kalau seperti kereta api itu rodanya depan 2, belakang porosnya gandar itu 2 berarti 4. Nanti bebannya itu kalau kamu lihat di gerbongnya itu berat total dengan penumpang 60 ton. Berarti 60 itu dibagi 4 roda. Sorry. 4 poros. Jadi 60 ton bagi itu jadi 15 ton. 15 ton dibagi 2 karena di sini yaitu 7,5 ton. Di satu ini menerima 7,5 ton. Nah, 7,5 ton dikalikan jaraknya ini ke sini berapa? Itu momennya. Ya. Sederhana kan? Ya. Oke. Ini sudah mengenal rumus dasarnya aja tadi. Nah, ya. Kalau gambar tadi ya, gambaran saya tadi ini lihat di sini. Nah, besar kan. Beban itu di tengah sini nih. Ini porosnya memanjang sana ya. Beban ini di tengah sini, reaksi di ujung sini, dikalikan jaraknya di sini. Jarak di sini. Nah, itu. Ya. Jarak ini ke sini tadi yang dibagi 4 tadi. Oke. Nah, jadi tadi momen hitung sudah tahu, terus sama ini. Ya, ini tegangan yang diizinkan. Itu ketemu diameter. Kalau ngoresi gampang juga, kalau kamu hitung diameternya sudah ada. Misalkan gini, poros ini sudah kuat belum? Nah, itu dihitung. Momen yang terjadi, dimasukkan, harga tegangan yang terjadi berapa? Kalau tegangan yang terjadi
itu lebih besar dari tegangan izin, gimana menurut pendapatmu? Kalau tegangan yang terjadi itu lebih besar dari tegangan izin, gimana? Akan terjadi kerusakan, Pak. Enggak. Boleh dipakai enggak? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena kemungkinan tidak aman nanti ya. Loh, itu aman Pak dipakai, ya kebetulan aja. Contoh ya, contoh. Kalau kereta api nanti sulit membayarkan. Kamu tahu truk ya? Truk 3/4 itu truk apa itu? Dina atau Mitsubishi itu ya. Truk untuk ngangkut tebu itu, yang kecil-kecil itu ya. Itu harusnya berapa ton ya? 5 ton maksimum muatannya. Tapi dimuati tebu berapa ton itu? Ya, bisa 10 ton, bahkan lebih. Nah, kalau porosnya jebol, itu yang memang harusnya jebol gitu. Kalau nggak jebol itu nasibnya baik gitu. Jadi nanti ada truk tebu itu di jalan, tahu-tahu guling atau putus porosnya, ya memang nggak kuat, harusnya 5 ton itu kok. Tapi dimuati 10 ton lebih, bahkan sampai 12. Itu yang kecil-kecil itu ya, 3/4 itu. Contohnya itu. Ya waktu datar, jalan mulus, nggak apa-apa. Tapi waktu jeblek sedikit, ya jadi beban dinamis double, wah, karuan itu ya. Nah, nanti kalau bisa jebol, guling, wah berarti truk ini jelek, ini nggak kuat. Sebenarnya yang nggak kuat itu ya, yang salah itu yang membebani itu ya, terlalu berat. Oke. Nah nanti juga gitu ya, kalau kamu misalkan kerja di perusahaan, disuruh mendesain, sudah benar, terus bebannya berapa gitu. Biasanya kamu nggak ikut ngukur, yang ngukur orang lain. Oh bebannya sekian ton, misalkan ada beban, ini untuk umum ya, misalnya bebannya 10 ton Pak. Dalam menghitung apa kamu buat 10 ton? Tidak, Pak. Ya, dibesarkan, dikecilkan? Dibesarkan. Besarkan, Pak. Ya, yang lalu kan ada toh, bahkan dibesarkan berapa kali hitungan poros yang kemarin? 2 kali, Pak. 2 kali. Tujuannya apa? Supaya aman gitu. Karena orang itu membebani, ini cuma 10 ton Pak. Tahu-tahu nggak ada orang bebani 15 ton. 15 ton belum kalau kejut, nah tambah lagi ya itu ya. Ini ya. Karena saya dulu juga konsultan di perusahaan juga, dipanggil sana sini. Cuma sekarang sudah sudah tua, jadi ya sudah nggak cari obyekan lagi. Kalau dulu cari obyekan untuk nambah income. Ya di perusahaan ya gitu itu. Ini di luar anu ya. Ini karena kamu jurusan produksi. Dalam produksi itu, saya pernah ke pabrik di Kediri, anak perusahaannya gudang garam ya, sama Pak Bagio. Pak Bagio tahu ya? Ngajar tuh? Tidak tahu, Pak. Oh, ngajar kelas, kalau ngajaran nanti ngajar kamu juga. Belum mungkin. Ya itu, sana itu diberi gambar, makanya gambarmu harus bagus, itu. Karena bekalnya cuma itu, jadi diberi gambar, memang gambarnya kebetulan proyeksi Eropa. Tunjukkan plot itu ada beberapa perusahaan, 3 kalau tidak salah, termasuk Barata. Langsung ditanya sama Cinanya itu, membuat ini harganya berapa minggu jadi begitu.
Nah ini nanti ke manajemen hitungan kamu harus memperhatikan juga. Jadi ilmu nggak berdiri sendiri. Elemen mesin ini hanya sebagian kecil ini ya. Nah itu ada yang satu yang berkata, oh ya nanti saya pelajari dulu, nanti 1 minggu saya kabari harganya. Terus yang satunya nggak berani. Terus saya ini gimana jawabnya? Ya kebetulan saya sering ngerjakan itu, jadi berani langsung menghitung. Elemen mesinnya ngitungnya nanti gitu. Kemudian bahannya gimana nanti. Nah itu berdasarkan hitungan sama ongkos kerja. Nah nanti tugas akhir kamu ongkos kerja itu juga, ongkos produksi itu juga dihitung loh kamu. Nah itu begitu selesai dapat kira-kira setengah jam orangnya keluar. Yang satu jawab 1 minggu lagi, yang satu nggak berani, terus saya jawab langsung. Biayanya sekian, harganya sekian, waktunya sekian. Udah itu. Begitu keluar, yang lainnya keluar, tinggal saya. Jawabnya gimana? Orang sarjana kok goblok-goblok gitu. Bayangkan ya. Makanya perhatikan nanti. Jadi kalau kamu nilai di sini nilainya baik, kumlot jangan bangga dulu kalau nanti sudah kerja. Nanti jangan sakit hati kalau digoblokan sama tukang ya. Itu biasa sudah di luar itu gitu. Jadi masuk ngitung gini aja nunggu 1 minggu lah, bayangkan seperti itu ya. Terus tapi ganti ditanya saya, kok saudara bisa ngitung ini gimana ini? Kok cepat sekali? Ya saya harus nerangkan. Ini kan terdiri dari sekian bahan, kan bahan ini satu kira-kira ngerjakan sekian jam, ini bahannya sekian, udah total sekian. Waktu pengerjaan ini udah. Oh ya sudah, kamu kerjakan. Itu langsung. Itu ya. Nah risikonya apa? Kalau salah menghitung, ya rugi. Itu. Iya, jadi pengalaman saya berikan ke kamu. Ini nanti kalau kerja, karena kalau sudah kerja nggak ada tanya ke temannya gimana, nggak mungkin. Bisa tanya ke dosennya, mungkin malam hari. Nah kalau waktu siang hari harus diputuskan gimana? Pas kamu rapat, nanti karena kerja kamu sebagai pimpinan, ya itu ya. Makanya di sini jangan sampai ngerjakan itu contohan gitu. Jadi untuk belajar nanti kalau kerja di luar itu keras ya, di luar itu keras dalam arti ya ceritanya dari alumni itu. Kalau nggak bisa digoblokan itu sudah biasa, sama tukang digoblokan. Masa pimpinan gini nggak bisa, goblok mengaji gitu kan? Ya, apa nggak panas itu? Ada yang langsung keluar karena nggak kuat. Ya, harusnya tidak. Nah itu ya manajemen manusia nanti kan ada pelajarannya ya. Jadi ini pelajaran hanya sebagian kecil kalau kerja nanti ya. Oke, ya sampai sini. Perhitungan ini, makanya saya memberikan itu sederhana. Karena apa? Kalau sudah kerja nanti kamu nggak mungkin mikir rumus-rumus seperti gini, nggak mungkin. Jadi yang dipikir paling, oh tegangan itu kalau bending ini momen bending bagi tahanan, gitu aja. Jadi ini tegangan momen bagi tahanan. Kalau bulat gimana ya tahanannya? Oh kalau kotak ini kan per 12 gitu. Per 12 A kali pangkat 3, A pangkat 3 kan gitu. Cuma itu aja. Jadi konsultan di perusahaan apa juga rumusnya sulit-sulit gitu. Enggak rumus sederhana ini aja. Kenapa?
dengan rumus sederhana gini, terus nanti ini yang menentukan sekali itu pegangan izin di sini. Nah, ini saya mau berikan patokan kemarin itu dinamis 12-15. Kamu kok takut? Kamu buat 25, enggak apa-apa. Itu ya. Kalau pengerjaan dan tempat ya, terutama tempat juga. Posisi di alat mesinnya itu kalau cukup agak dibesarkan supaya aman, besarkan aja enggak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya berhubungan dengan sini. Terus kalau ini dibesarkan faktor keamanannya, diameternya nanti jadi besar. Padahal tempatnya ini diameternya harus kecil. Gimana caranya? Bebannya nggak bisa dikurangi. Gimana caranya? Besarkan tempatnya. Oh, tempatnya nggak bisa dibesarkan karena ini repair ya atau apa? Perbaikan. Jadi dari seperti di pabrik gula itu juga ada poros yang diganti nanti. Oh, ketemunya besar nggak boleh, harus pas sama, nggak bisa masuk nanti. Nah, simple. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Mungkin untuk bahannya diganti, Pak. Iya, diganti gimana? Diganti yang lebih kuat itu. Ya ini, tadi misalkan ST, lo SDR ini. Tadi S45C, diameternya ketemu 45 yang hitungan sederhana tadi. Terus dibuat 60. Kalau 60 itu nggak cocok. Diameternya harus tetap 45. Bisa kamu buat di sini S55C. Nah, kok kurang kuat? Cari lagi yang lebih kuat lagi. Nah, tuh di sini itu ragu saya pakai ini aja SNT 21 80. Nah, gitu. Padahal tadi 58. Itu ya kan sederhana loh, tapi kalau nggak tahu ya nggak, ya bingung ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi hitungnya tadi yang sederhana, hitungan ini juga pakai yang sederhana aja. Kalau misalkan itu dipakai kecepatan 40, kok ini tadi 100, ya di faktor keamanannya dibesarkan lagi, itu aja sudah. Seperti contoh di sini tadi ya. Ya, ada pertanyaan? Nah, nanti ya. Nah, sekarang berikutnya, poros dengan beban puntir dan lentur. Nah, ini.
Kalau buntir saja mungkin seperti gigi persneleng itu di mobil itu ya. Jadi dia cuma muter saja. Terus kalau lentur saja atau bending saja seperti ini tadi. Nah, kalau lentur dan buntir, ini dua-duanya seperti hanya poros pengantar dan pendukung. Kita lihat barangkali ada contoh di bawahnya. Bukan ada ini, cuma gambar gitu aja. Nah, kamu nanti harus hitung gini juga. Masih ingat lah, momen? Jadi bentuk seperti ini. Ini udah kita. Nah, kita ambil rumus yang gampangnya saja. Tapi ini hubungan ini utama ini. Nah ini ya, tegangan maksimum untuk geser ya, lihat tegangan bending dengan tegangan geser. Kuadrat 4, tegangan geser kuadrat bagi 2. Seperti itu. Terus kemudian untuk menghitungnya ini, kalau kamu lupa, misalkan lupa waktu kerja, dulu 4 apa 2 apa 6 apa berapa, nggak apa-apa kamu tambah aja. Tapi kalau lupa bener, tegangan bending kuadrat ditambah tegangan geser kuadrat di akar bagi 2, itu sudah nggak apa-apa. Itu maksudnya ya. Karena tegangan ini nanti akan lebih besar dari tegangan bending maupun tegangan geser. Itu ya. Contohnya di sini. Jadi nanti momen yang terjadi gimana? Momen yang terjadi adalah ini. Ya, kamu tulis saja. Kamu tulis supaya gampang ya. M sama dengan akar momen kuadrat kali torsi kuadrat. Akar ini ya, akar momen kuadrat, momen bending maksudnya ya, momen bending kuadrat ditambah tegangan torsi kuadrat. Sudah itu. Jadi momennya nanti dihitung pakai itu. Ingat di sini beban buntir dan bending itu ya. Kalau di atas ini tadi di sini tadi cuma bending saja, yang ini bending saja. Ya kalau bending dan puntir atau lentur dan puntir, maka momennya ini tidak murni. Momen puntir ditambah torsi. Tapi kalau sekian terlalu tinggi, makanya dibuat akar momen bending kuadrat, ini kuadrat ditambah torsi kuadrat. Torsinya gimana ngitungnya? Dari sini kemari. Torsi, rumus torsi. Yang sudah kamu tulis kalau nggak salah. Menghitung dari daya itu. Sudah. Nah, ini loh kemarin. Torsi. Torsi kemarin kan, tahu rumusnya daya sama, jangan pakai rumus ini loh ya. Kemarin yang rumus kemarin ada kan? Coba kamu baca rumus kemarin. Daya sama dengan torsi kali apa kemarin? Omega. Nah, omeganya berdasarkan putaran. Nah, torsinya itu kalau dihitung jadi torsinya, kalau ini pakai rumus ini jangan. Karena ini satuannya lain. Kalau kita satuannya umum. Kamu buat satuan apa saja nanti bisa.
Jadi dihitung dari sini, ini kuadrat ditambah momen bending tadi kuadrat, di akar, itu bebannya. Kalau di sini kan hanya torsi aja. Ya. Terus kalau yang di bawah tadi momen saja, momen bending saja. Oke, ada pertanyaan? Ada tadi pakai anu, itu ya, bentar. Di ya, kita kembali lagi sini ya. Jadi rumusnya seperti tadi itu ya, tetap. Terus tegangan itu rumusnya apa? Ya, seperti di atas tadi, momen dibagi tahanan, gitu ya. Bisa kita lihat yang di atas tadi, tegangan bending itu ini rumusnya, terus tegangan puntir atau geser itu ini. Terus makanya dipakai yang mana ini? Akhirnya dua-duanya tidak dipakai, momennya ini yang digabung. Gabungnya seperti apa? Seperti tadi saya detailkan tadi. Atau gabungnya seperti ini. Jadi seperti ini bukan 5,1 ini, enggak ada ya. Jadi nanti tetap dipakai ini Pi D pangkat 3 16T Pi D bagat. Jadi dipakai yang 16 nanti ya. Karena tegangan di sini dikatakan tegangan geser. Ini. Jadi bukan 32 tapi pakai yang 16. Atau kamu tulis saja, kamu tulis. Tegangan geser atau tegangan puntir maksimum, ini simbolnya ini ya. Ini simbolnya. Sama dengan momen gabungan dibagi Pi D pangkat 3 per 16. Momen gabungan itu ini yang maksud ya. M kuadrat, D kuadrat di akar itu. Coba, kamu hitung sekarang coba. Momen bending sebesar, kamu tulis ya. Hitung sedikit ini aja. Nanti daripada salah. Momen bending sebesar 10 Newton meter. 10 Newton meter. Torsi sebesar 15 Newton meter.
Diameter poros 30 mm. Hitung tegangan maksimumnya. Rumus yang terakhir tadi itu, masukkan harga-harganya. Newton meter, Pak. Loh. Newton, Pak. Tegangan, Pak. Newton. 3,402. Nah itu, satuannya hati-hati. Diameter tadi mili ya. Terus ininya tegangannya, momennya tadi Newton meter, torsinya Newton meter. Coba kamu lihat. Momen itu satuannya apa? Newton meter. Newton meter. Kalau dikuadratkan, kamu tulis saja. Kalau nggak ditulis nggak ngerti. Nanti untuk selanjutnya biar ngerti. Kalau bilangannya kamu hitung sudah benar itu, cuma satuannya yang salah. Salah satuan ya salah nanti. Oke. Kamu tulis Newton meter. Kalau dikuadratkan berarti Newton meter kuadrat. Newton meter kuadrat. Newtonnya dikuadratkan enggak? Iya Pak, di kuadrat soalnya. Ya, Newton kuadrat, meter kuadrat. Itu ya, kamu tulis saja itu. Terus kalau itu di akar, sama dengan apa jadinya? Newton meter, Pak. Newton meter. Terus dibagi diameter. Diameternya apa tadi? Milimeter. Meter. Milimeter. Milimeter. Sudah sama belum? Jadikan meter. Belum Pak. Jadikan meter. Meter, Pak. Oke. Jadikan meter. Meter pangkat berapa itu? Pangkat 3 Pak. Pangkat 3, Pak. Meter pangkat 3. Ya, meter pangkat 3. Berarti terus satuan jadinya apa? Newton meter dibagi Newton meter kuadrat, Pak. Ya itu. Jadi nggak bisa kita nebak. Oh ini satuannya nggak bisa. Makanya satuan ditulis saja di situ. Ya akhirnya ketemu. Jadi hasilnya 3,4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kalau dijadikan kilogram per milimeter kuadrat, berapa itu? Dikali 100, Pak. Ya, dapatnya berapa gitu aja. Kilogram per milimeter persegi. Iya, iya, benar itu.
Jadi yang bawah dibagi 1 juta, terus yang atas dibagi 10, dan gitu ya. Ini 0,34 02263 kg per milimeter persegi. Gampang kan ya? Ada. Ini nanti pakai rumus seperti itu. Jangan pakai yang rumus yang seperti di sini, nanti ngapal-ngapalkan, nggak usah, pengertian aja. Nah, ini ada faktor-faktornya. Faktornya diperhitungkan di atas, ikut di atas ya. Nah, ini ada faktor KM, faktor KT. Jadi misalkan kalau tadi dihitung momennya ketemu 10 Nm supaya aman, misalkan kamu tambahi lagi 1,2 dari 10 jadi 12, torsinya juga begitu, lebih baik itu ya. Tapi diberi tambahan nanti, dijelaskan. Ini modul geser untuk apa puntir ini ya, belum, jangan. Enggak, ini lentur. Ini lentur, enggak, hitung biasa aja dulu. Sekarang contohnya. Sebuah poros ditumpu oleh 2 bantalan jarak 1 meter. Ini 30, ini gambarnya ya. Gambarnya ini 30, 530, 20. 2 buah puli sabuk V dipasang pada jarak 300 ini. Jadi ini puli ya, 300 mm dan 200 mm dari masing-masing bantalan. Jadi bantalannya di kanan, kiri, dan kanan. Nah, ini jadi ini 200 dari kanan, ini dari kiri. Jadi dipasang puli. Tahu puli itu? Puli tahu enggak? Iya, Pak. Oke. Terus kemudian ini lihat gambar 1.6 ini gambarnya ya. Hitunglah diameter poros yang diperlukan untuk menurunkan daya sebesar 18 kW. Dayanya 18 kW pada putaran 300 RPM. Putarannya 300 RPM. Jadi poros ini berputar 300 RPM. Daya yang dipindahkan 18 kW. Sana. Bahan poros diambil sekian. Jika di defleksi buntiran dibatasi, enggak ini, yang ini enggak. Jika berat puli sabuk 125 kg, berapa kecepatan kritis? Nah, sekarang kita tidak menghitung kecepatan kritis, tapi menghitung diameter porosnya ketemu berapa. Itu ya. Bebannya sudah mengikuti di sini nih. Nah, bebannya ini. Ini tadi ya, ada berat 403, ini ke samping 215, ini 35, ini 270 kg ya. Nanti ada RP, ini R vertikal, R horizontal. R horizontal, R vertikal. Ini hitung dulu tumbuhannya ini besarnya berapa. Itu ya. Ini aksial belum ada padahal. Ini masih radial semua. Jadi nanti kamu menghitung RPH. Jadi dihitung yang horizontal dulu, terus setelah itu RH1 dan RH2. Terus dihitung juga RP1, RP2. Jadi waktu menghitung vertikal, yang dihitung ya gaya yang vertikal saja. Waktu horizontal dihitung yang horizontal. Nah, itu hitungannya. Terus kemudian ini momennya seperti ini.
Ya, sekarang hitungannya sederhana dulu. Nah, nanti digabung untuk yang vertikal dan horizontal itu digabung, yaitu R1 sama dengan, atau RA ya, sama dengan akar RV1 kuadrat ditambah RH1 kuadrat. RB sama dengan RB2 kuadrat ditambah akar RB2 kuadrat ditambah RH2 kuadrat. Oke, mungkin di sini sudah ada hitungannya ya. RH1, RH1. RB. Oh, ini langsung dihitung momen. Nanti nggak tahu reaksinya di mana. Nah, kamu hitung dulu itu. Lihat gambarnya ini, oke. Jadi dihitung RV1 dan RV2 itu dari tumpuan ini. Jadi nanti kamu bisa pakai sigma momen di titik A sama dengan 0. Jadi RBV sama dengan RBV kali jaraknya ini 1000 dikurangi V1 kali 300 kurangi lagi V2 kali 800 sama dengan 0. Tuh. Ini berat poros nggak dihitung ini ya. Sudah dihitung. Sekarang pencari pertama RP1, RP2 atau RA1, RA2. Nanti RH-nya sendiri hitungannya ada. Ya, dihitung dulu. Mau menghitung yang R apa? RAP dulu atau RBV dulu? Ya, sebutkan. Menghitung RBV dulu atau RAP dulu? Tulis saja di situ, di bukumu. Apa? Mau ngitung yang mana nih? RBV, Pak. RBV. Sudah. Tulis semuanya nulis. Nanti kalau enggak, pasti sudah enggak bisa itu. Karena ngitung sederhana yang belum bisa, ini gimana? Ya, coba. RBV kali 1000. Tulis RBV kali 1000. Karena sigma momen A dianggap 0. Ya, RBV kali 1000. Ya, ini arahnya berlawanan. Dikurangi ini P1 kali 300. P1 kali 300 dikurangi P2 kali 800. Kali 800. Ada gaya lagi enggak di sini, Syah, yang vertikal? Enggak ada, sama dengan 0. Sudah, itu. Saya hitung 5 menit, cepat. Ya, ketemu berapa? RBV
Nanti pindah ruas saja salah ini kan. Coba. Satu 148,9 Pak. Iya itu kan RBP. Sudah. Semuanya sekarang dihitung lagi. Sekarang sigma momen B sama dengan 0. Sudah ditulis. RAP kali 1000. RAP kali 1000. Min P1 kali 700. Terus min 35 kali 200. Sudah nggak ada gaya lagi sama dengan 0. Nah, dihitung 3 menit. Ini metodenya dulu gimana ini? Masih bingung metode. Udah ketemu berapa? 200? 289,1. 289,1 itu nyambung tadi kan balik. Ya sekarang yang horizontal ini ya sigma momen titik A0 ini untuk kurus yang horizontal. RBH kali 1000. RBH kali 1000 dikurangi H1 kali 300. Terus dikurangi apa lagi? Ya, apa? Dikurangi apa lagi? H2 kali 800. H2 kali 800. Nggak ada gaya lagi, sudah sama dengan 0. Sudah, itu 3 menit.
Sudah, temu berapa? 280,5 R apa itu? RBH. RBH 280,5. Ya benar. Oke. Sekarang RAH. Coba RAH cari sendiri coba. Nggak saya detail. 5 menit. RAH berarti RB-nya sigma momen D sama dengan 0. Jadi semua dihitung dari titik B, itu caranya. Assalamualaikum. Salam bro. Oh iya, sebentar. Ketemu berapa ya? Lainnya itu ada yang belas nggak tahu loh ini. Sekitar 281 kuadrat ditambah 204,5 kuadrat. Hasilnya Ya. itu jadi 354,11. Ya benar itu. Jadi akar ya itu ya. Jadi kayak dalil Pythagoras. Oke. Terus sekarang RB-nya. Ratus 317,5 Pak. Iya benar. 317,5. Nah, coba kita lihat di sini, kita cocokkan dengan di sini. Ya 289,1 ini komanya dihilangkan. 149 ini
148,9 dibulatkan ya. Ini ya asalnya dari sini, ini kan langsung dijujuk tadi. Dari mana ini supaya nggak hafalan ya. Ya caranya seperti itu tadi ya. Terus kemudian dijadikan satu. Kalau ini enggak, dia menghitung momen sendiri-sendiri, horizontal dihitung sendiri, kemudian vertikal dihitung sendiri. Nah, seperti ini. Ini 300 kali ini. Nanti 300 satu kali ini. Kemudian di mana? Kita sudah enggak usah. Jadi momen titik A, MA sama dengan berapa? MA sama dengan momen itu apa rumusnya? Momen. Daya kali jarak. Iya. Nah, jaraknya berapa di sini tadi? MA kali 1000. Yuk, kali 1000 kali 300 ini. Gambarnya tadi. Nah, jadi di sini kali ini. Ya, ketemu berapa? Terus RB kali jaraknya ini. Nah, A kali 300 saya belum hitung 1000 lebih. Di sini ketemu berapa? 1000 kali 300 ya 10.000 lebih. Coba hitung. Di RA tadi kali 300 ya. Sudah ketemu? Ya, jangan pakai ini ya. Pakai yang tinggal kalikan aja tadi. (106,23 kilogram meter). Ya, 106,32 kalau 23. Ya, 32. Ya, itu momen terbesar di situ. Terus yang kemudian yang B kali 200 tadi ya, ke 17,6 kali 200. Itu 6.400 jadi 6.350. Yang itu ini ketemu ini, itu ketemu ini. Ya, cocok enggak? 63,5 kilogram meter. Ya, 63.502. Nah, gambarnya enggak usah kita hitung. Nah, sekarang kalau bahannya ini, pakai ini tadi ya, udah, saya hitung faktornya sama ini, bagi 12, terus perlu diketahui di sini. Ini tadi untuk torsinya sudah dihitung belum? Torsi, hitungnya di mana ini tadi? Oh, belum ini. Wah, dari diketahui ini tadi, torsinya berapa ini? Ya, hitung ini. Nah, torsinya ketemu berapa ini?
Betul. Ahli dijadikan apa itu? Ya, kok lama sekali? 57.320 kg per milimeter. Yuk, satuannya apa? Yuk, Kilogram per milimeter, Pak. yuk. Lima tujuh tiga koma dua empat delapan bener, satu satuannya salah apa satuannya? Newton meter. Newton meter itu 573,248 Newton meter. Sudah, terus padahal tadi momennya satuannya apa? Momen bendingnya tadi. Momen bendingnya satuannya apa? Kilogram meter. Nah, kilogram meter, kilogram milimeter apa meter tadi? Yang berapa tadi? Tuh. Yang harganya sama dengan di sini tadi. Serat ini kan tadi. 317,6 kali 200, terus 354,12 kali 300. Satuannya apa sih? Kilogram mili. Kilogram mili. Terus dijadikan apa sekarang? Newton meter. Newton meter. Oke.
atau yang ini Newton mili boleh, terus nanti yang torsi tadi jadikan Newton mili juga boleh, terserah. Sudah ketemu berapa bebannya? Momen ininya, totalnya. Terus faktor keamanan kamu buat berapa itu? 12, Pak. Oh, kurang 12. Ini ada bending ini. Ada bending, ada putar, geser. Kurang besar, jauh. Jadi ada beban, kemudian ini berputar. Itu beban bolak-balik, dinamis bolak-balik. Itu bisa kamu buat 30 boleh itu. Nah, buat aja 30 gitu coba. Kalau di sini dibuat berapa? Ini ada butir 30. Kamu buat 30 gitu aja enggak apa-apa. Oh, ini ada butir, ada bending lain, hitungannya lain. Ini belum sampai sini kan. Momennya dulu ketemu berapa? Ada titik A, Momennya 169,8. itu yang apa itu? Ini Yang A apa yang B? tambah MB, Pak. Loh, bukan MA tambah MB. M torsi tadi ya. Torsinya kan ketemu tuh tadi. Berapa tadi torsi? 573,24 Newton meter. Ini terus dengan ditambahkan dengan yang mana? Ini kuadratkan ya. Terus ditambah dengan momen yang awal tadi, Pak. Yang A. iya, momen bending, iya. Nah, momen bendingnya ini besar ini. Yang A ya A gitu. Ini 106.000.
jadikan kilogram, jadikan newton. Setelah itu dibagi 1000, ini ya. Tadi 106.300 berapa tadi? Ya, saya nurut ini aja sama. Jadi momennya 573. Faktor keamanannya buat 30. Berapa? OS 30C. Ini 30C itu 58. Halo? Halo? Momen gabungan tadi ketemu berapa? Yang 106,3 sama 63,5 itu, Pak. Yo, yang titik A dulu. Titik A dulu momen gabungan. Gabungan itu sudah akar momen kuadrat ditambah torsi kuadrat. 120,7. Yo, jadi itu kilogram meter. Kalau jadikan kilogram milimeter, newton meter, 1000. Ya. 1207,7. Ya. Ya, itu newton meter. Terus untuk anunya, tegangan izinnya ketemu berapa? Kan tadi S30C itu sama dengan 58 kg per milimeter persegi. Ya, dari tabel S30C. Terus, ini S30C tadi ya. Faktor keamanan dibuat berapa tadi? Saya bilang berapa? 30. Berarti tegangan izinnya ketemu berapa? 1,93 kg per milimeter persegi. 1,93 kg per milimeter persegi dijadikan newton per meter persegi, jadi berapa? Satu 1,93 dikalikan 1 juta, loh kok 1 juta? Milimeter ke meter, tempatnya di bawah. Jadi 100 kali 100 kali 100, 1 juta, terus kilogramnya dijadikan newton.
kali 10 lagi. Nah, ditulis, jadi ketemu 19.300.000 Newton per meter persegi. Kita rumusnya tinggal menghitung sekarang. Tulis tegangan sama dengan momen dibagi Pi per 16 diameter pangkat 3. Kan itu tuh rumusnya. Nah, dimasukkan sehingga diameternya ketemu. Diameter titik A itu ketemu. Sudah saya hitung di sini biar cepat 68 mm. Kalau dibulatkan jadi 70 mm. Nah, di sini 75 ini ya, hampir sama. Jadi ketemu 70 mm. Pasnya 68 mm ya, atau 0,068 meter. 0,068 meter dijadikan milimeter, jadinya 68 mm. Dibulatkan jadi 70 mm. Ya. Terus poros B kamu hitung sendiri. Nanti poros B dihitung sendiri, ketemu berapa nanti ya. Ini tadi soalnya bukan ini. Ini sudah saya kirim gambar tadi ya. Saya kirim gambar itu mirip, cuma saya tambahi ada beban 200 kg itu. Hitung diameter poros. Ini kurang bentar. Bila dayanya 50 horsepower HP dan putarannya 500 RPM. Nah, faktor keamanan diambil 30 tadi ya. Nah, sekarang kerjakan siapa yang dulu menyelesaikan nanti titik diameter di titik A berapa, di titik B berapa. Itu nanti saya mulai A kalau benar. Itu tidak mungkin cukup 1 jam. Jadi bisa 2 jam. Kalau ketemu lambat seperti ini bisa 2 jam lah. Nah, nanti saya tunggu jawabannya sampai jam 1. Dijabri ke saya ya. Jabri ke saya. Caranya sama seperti yang saya coba tadi. Ya, ada pertanyaan? Nanti titik B ini dihitung sendiri, diameter B tadi ya. Nanti diameter A ketemu sekian, B beda. B-nya mungkin lebih kecil sedikit. 317 ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, soalnya itu dikerjakan minggu depan tes. Soalnya saya beri mirip-mirip seperti itu. Nah, tapi gayanya ya enggak seperti itu. Nanti saya rubah. Nah, ada pertanyaan? Ini tadi yang jawab tadi siapa yang sering jawab ini? Namanya siapa? Siapa? Muhammad Bintang. Ya, nanti kalau itu temannya diajari ya. Saya tunggu sampai 1, 2, 3 jam 1 ya. Nanti dijabri ke saya. Jawabannya benar. Kalau benar, nanti dapat A. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup?
saya mau tanya Pak. Oke. Tadi konversi kilogram per milimeter kubik ke Newton per meter kubik bagaimana Pak? Kubik loh, persegi loh. Kenapa Pak? Kan persegi loh, apa ada yang kubik di sini? Kilogram per meter persegi gitu Pak? Kilogram per milimeter persegi. Oh iya. Ke Newton Milimeter ke meter berapa? naik 3 Pak. Naik 3. Kalau dikuadratkan berarti naik jadi 1 juta. 1 juta, yaitu. Nah, tempatnya kan di bawah. Jadi 1 per 1 juta, jadinya sama dengan dikali 1 juta. Terus kilogram ke Newton Kali 10. kali 10, makanya kali 10 juta tadi. Makanya ketemu tegangan mijirnya tadi 19.300.000 Newton per meter persegi itu. Nah, sudah ada pertanyaan lagi? Nah, kalau ada ini saya tutup dulu dan kerjakan jam 1 saya tunggu itu ya, yang bisa nanti nilainya A. Berapa orang, 3 orang pun boleh, tapi yang benar, kalau yang salah nggak saya nilai dan nilainya nggak saya kurangi. Oke, ya saya beri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.